winternya Korea juga subhanallah ya, cuacanya bisa sampai minusnya cukup rendah gitu. Kalau di Sydney mungkin tidak seberapa ya Mbak Ari ya. Ya meskipun memang akhir-akhir ini ya kayaknya secara umum karena dengan global warming mungkin ya, cuaca di sini juga cukup dingin, bahkan kemarin dari autumn ya, dari autumn yang lalu juga cukup dingin. Jadi ya kembali ke penyakit-penyakit tadi ya, tentunya cuaca dingin ini bisa sangat berat ya, mungkin terutama bagi anak-anak ya, yang kalau dari awal batuk pilek saja misalnya, jika tidak ditangani dengan baik ya, bisa ya artinya bisa berkembang menjadi infeksi yang lebih serius ya, misalnya dari batuk pilek kemudian bisa ke saluran nafas yang lebih bawah misalnya ya, apa yang disebut bronchopneumonia, jadi ada radang di saluran nafas yang lebih bawah. Kemudian ya mungkin itu beberapa hal ya. Insya Allah nantinya silakan insya Allah saya rasa bisa lebih enak kalau nanti ada pertanyaan ya, mungkin ini insya Allah sekedar pengantar dulu saja ya. Kemudian mengenai obat-obatan ya, obat-obatan yang kita punya di rumah ya, tentunya biasanya obat-obatan yang biasanya dijual bebas ya kalau secara umum, meskipun mungkin untuk tiap negara regulasinya beda-beda ya, regulasinya berbeda-beda. Kalau antibiotik mungkin kalau di Indonesia bisa dengan mudah ya, bisa dengan mudah, meskipun sebenarnya sih seharusnya tidak ya, tetap harus dengan resep dokter, tapi ya mungkin ada kesalahan yang sudah terlanjur berlangsung lama ya, jadi seharusnya tidak demikian ya. Jadi termasuk sebetulnya obat yang harus dan hanya bisa didapatkan dengan resep dokter saja ya. Tapi secara umum memang obat-obat di rumah adalah yang bertujuan lebih untuk mengobati gejala-gejala penyakit yang ringan gitu ya, tentunya obat demam ya, kemudian batuk pilek, kemudian obat-obatan tentunya untuk 3K ya, untuk gawat daruratan yang memang bisa insya Allah bisa kita tangani sendiri ya, luka kecil atau ya luka teriris, jadi ya perban, kasa gitu ya, kemudian antiseptik itu insya Allah sebaiknya memang kita sediakan gitu di rumah ya. Kemudian juga ya tentunya obat-obat lain ya yang memang untuk mengobati gejala-gejala yang memang bukan penyebabnya ya. Biasanya kalau ya obat yang harus diberikan untuk mengobati penyebab dari penyakit itu umumnya memang obat yang harus dengan resep dokter ya, secara umum sih seperti itu. Kemudian juga misalnya obat-obat diare ya, cairan elektrolit ya, itu mutlak, tapi mungkin saya kurang tahu persis juga ya pola penyakit kalau di Korea seperti apa, tapi mungkin juga tidak terlalu sering harusnya ya. Diare biasanya lebih sering lebih sering atau lebih banyak didapati di daerah tropis gitu ya. Kemudian ya mungkin itu sebagai awal itu saja itu ya. Oh ya, ada satu hal lagi memang yang kemarin sempat disampaikan kepada saya mengenai imunisasi ya, imunisasi yang memang ya artinya secara umum mungkin di Indonesia khususnya ya, di di akhir-akhir ini ya memang banyak kontroversi mengenai, bukan kontroversi sebetulnya ya, banyak
diskusi lah, banyak bahasan tentang imunisasi, apakah itu perlu atau tidak, kemudian bagaimana efek sampingnya gitu ya, kemudian adanya gejala-gejala gejala-gejala komplikasi atau gejala ini sebetulnya kejadian efek samping gitu ya dari imunisasi yang mungkin membuat orang khawatir gitu ya. Meskipun mungkin secara umum insya Allah bisa saya sampaikan bahwa apapun gitu ya, obat-obat yang memang beredar saat ini insya Allah sudah melalui uji klinik yang panjang gitu ya, yang mungkin satu obat itu bisa makan waktu belasan tahun gitu bahkan ya, belasan tahun bisa ya, harus diuji cobakan di hewan dulu dan sebagainya ya, sampai bisa diujikan ke yang sehat dulu bahkan ya, untuk kemudian dicobakan untuk penelitian. Jadi artinya vaksin pun demikian gitu ya, ya. Jadi insya Allah memang ada kondisi-kondisi tertentu ya yang memang tidak dianjurkan untuk dilakukan vaksinasi ya, artinya anak-anak dengan penyakit tertentu ya, biasanya kalau mungkin punya penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf ya, misalnya pernah kejang atau pernah mengalami epilepsi, biasanya vaksin tertentu ya memang tidak dianjurkan untuk diberikan gitu. Tapi insya Allah secara umum kalau anaknya sehat ya, maka itu tidak masalah untuk diberikan ya gitu. Jadi insya Allah memang di sisi lain ada misalnya semangat juga untuk ini ya, mungkin ini dari sisi lainnya semangat untuk kembali kepada misalnya melakukan pengobatan ya, atau medikasi dengan obat-obat yang non medis gitu ya. Tapi insya Allah apapun itu ya, bahkan obat medis sendiri ya, itu insya Allah sudah melalui riset yang panjang gitu ya, dan tentunya masalah efek samping dan lain-lainnya itu juga sudah sangat dipertimbangkan ya. Dan satu lagi mungkin kalau terkait vaksin juga ya, kehalalannya itu juga banyak jadi bahasan ya insya Allah yang sepanjang yang saya tahu ada juga fatwa MUI yang sudah mengeluarkan mengeluarkan keputusan ya, dengan pertimbangan darurat ya, secara umum seperti itu dikatakan ya, ada vaksin tertentu yang diizinkan dengan pertimbangan darurat, karena memang dampaknya bisa jadi panjang ya, seperti mungkin kalau kita ingat beberapa tahun lalu penyakit polio ditemukan lagi kejadiannya ya, karena memang saat seorang anak menjadi atau seorang dewasa menjadi carrier polio ya, membawa polio, dia bisa jadi tidak muncul gitu gejala infeksinya, gejala klinisnya tidak muncul ya, namun dia tetap menularkan ya, sehingga kenapa waktu ini ya lewat PIN ya, bukan imunisasi nasional saat itu misalnya, itu betul-betul setiap anak harus dipastikan mendapat imunisasi ya. Jadi seperti itu untuk menghilangkan menghilangkan penyakit polio itu sendiri. Jadi seperti itu insya Allah. Mungkin sebagai pengantar insya Allah itu dulu ya. Silakan kalau ini kita kembangkan saja insya Allah dengan dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Silakan. Saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Oke, terima kasih banyak Mbak Mulia atas
pemanasan aja ya Mbak ya. Itu semua pertanyaan-pertanyaan yang menghangatkan suasana dari teman-teman yang lain. Baik, kalau misalnya saya simpulkan dulu tadi materi yang sudah dibahas itu mengenai beberapa sudah dibahas tentang penyakit-penyakit apa aja yang kira-kira harus kita waspadai, terutama ketika pergantian musim di negara seperti Korea atau seperti Australia yang memiliki lebih dari satu musim. Kemudian juga tadi disebutkan beberapa obat-obatan yang sudah aman untuk dikonsumsi karena obat-obatan itu sudah melalui eksperimen yang panjang ya Mbak. Kemudian dijelaskan juga tadi tentang vaksin-vaksin bermanfaat banget untuk terutama ibu-ibu yang sudah memiliki anak ataupun calon ibu yang akan memiliki anak. Ini kita tunggu pertanyaan dari para pendengar di radio, baik di radio pengajian.com atau yang mendengarkan melalui website Muska. Kalau ada pertanyaan silakan langsung diketikkan di chat box. Assalamualaikum Mbak Nuri, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Boleh saya bacakan? Ini pertanyaan. Boleh. Pertanyaan Kelihatan juga sudah. Pertanyaan pertama dari Mbak Aida, yaitu kira-kira manfaat obat herbal itu seperti apa ya? Karena biasanya saya mengkonsumsi obat herbal untuk meningkatkan kualitas ASI karena kebetulan masih menyusui. Tapi kendalanya kalau makan obat herbal suka sariawan. Kira-kira ada kaitannya tidak ya? Padahal sudah banyak minum air. Ada juga yang menyebutkan bahwa kalau obat herbal itu efek menyembuhkannya itu lebih lama. Kira-kira itu benar tidak ya? Makasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dari Mbak Aida ya tentang obat herbal. Ya memang mungkin dari yang saya sampaikan tadi akhir-akhir ini memang semakin banyak penggunaan obat-obat herbal ya. Insyaallah seperti itu. Sepanjang memang yang kita tidak tahu, yang kita belum tahu persis ya dari obat-obat herbal, apakah misalnya seberapa jauh uji kliniknya sudah dilakukan gitu ya. Nah, jadi itu memang yang pertama-tama harus kita cermati gitu ya.